sebagian netizen yang tidak paham kenapa sih kok memilih bekerja dekat Malaysia. Di Indonesia banyak kerja kosong seperti restoran, juga bekerja dekat kebun. Itu kalian itu netizen-netizen cuma bisa berkomentar, cuma semudah membolak-balikkan tangan. Sedangkan realnya, kenyataannya dekat kampung Mas Farhan sendiri itu sangatlah susah untuk mencari pekerja. Ya, kepada negara Malaysia ini, karena saya bekerja mencari rezeki, tumpang cari rezeki dekat Malaysia ini, Mas Farhan boleh buatkan rumah emak Mas Farhan, dan boleh buat rumah sendiri, dan juga boleh beli tanah dekat kampung, dan juga boleh beli kebutuhan keluarga Mas Farhan, dan juga boleh beli kambing gitu untuk dijaga, anak pinaknya nanti dijual gitu. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokong channel Mas Farhan dengan like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis ya para sahabat dan teman-teman. Dan terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu support channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini sedang viral dan sedang famous banget ya para sahabat dan teman-teman. Ada segelintir netizen Indonesia yang tidak terima bila orang Indonesia itu bekerja dekat Malaysia. Ada apa ya para sahabat dan teman-teman dengan segelintir, sebagian lah, tidak pukul rata semua orang Indonesia. Ada sebagian orang masyarakat atau netizen Indonesia yang selalu menghujat para TKW, TKI yang bekerja dekat Malaysia. Katanya jangan bekerja dekat Malaysia, kalian itu kerja dekat di negara sendiri gitu. Boleh tanam ubi dekat kampung sendiri, boleh tanam apa lah, boleh berniaga macam tu, boleh buka kedai. Memang semudah itu ya para sahabat dan teman-teman. Memang tidak semudah itu, tidak semudah membolak-balikkan tangan ya para sahabat dan teman-teman. Kalau saya sendiri pribadi, memang dekat kampung Mas Farhan ni memang orang tak punya. Jangan bandingkan dengan orang yang berada di dekat Jakarta, yang sedangkan Mas Farhan ini hanya tamatan sekolah menengah atau sekolah SMA gitu para sahabat dan teman-teman. Kalau dekat kampung Mas Farhan tahu sendiri, karena kalau bekerja dekat kilang-kilang di kampung Mas Farhan itu, upahnya, UMR-nya itu sangatlah sedikit para sahabat dan teman-teman. Satu harinya sekitar 50.000. 50.000 itu kalau diduitkan Malaysia sekitar kurang lebih 18 ringgit para sahabat dan teman-teman. Gajinya 18 ringgit satu hari. Iya, 18 ringgit 10. Kurang lebih 18 ringgit. Kalau duit Indonesia sekitar 50.000. Gitu para sahabat dan teman-teman. Jadi kalau pilihan Mas Farhan itu merantau ke Malaysia, memang niat untuk merubah nasib di kampung halaman. Karena di kampung Mas Farhan susahnya mencari pekerjaan. Dan syukur alhamdulillah Mas Farhan dekat Malaysia ini mendapatkan pekerjaan yang enak, yang layak buat Mas Farhan, dan juga bos yang baik dekat sini. Dan ketika Mas Farhan membuat video, Mas Farhan selalu bercakap berterima kasih kepada Malaysia. Dan para netizen-netizen itu tidak terima para sahabat dan teman-teman. Itu juga rasa syukur saya kepada negara Malaysia ini, karena saya bekerja mencari rezeki, tumpang cari rezeki dekat Malaysia ini. Mas Farhan boleh buatkan rumah emak Mas Farhan, dan boleh buat rumah sendiri, dan juga boleh beli tanah dekat kampung, dan juga boleh beli kebutuhan keluarga Mas Farhan, dan juga boleh beli kambing gitu untuk dijaga, anak pinaknya nanti dijual gitu. Itu juga sebagian dari bisnis para sahabat dan teman-teman. Dan ada juga netizen-netizen ini yang tidak paham. Mungkin mereka ini yang berhidup di negara-negara mewah lah, seperti di kampung-kampung mewah lah dekat Indonesia, seperti Jakarta mungkin lah. Kalau dekat sana nih mungkin
untuk jual beli mungkin laku keras lah. Mas Farhan kurang tahu karena Mas Farhan dekat kampung sendiri. Kenapa tidak buka kedai dekat macam-macam kedai runcit lah gitu para sahabat dan teman-teman. Banyak yang komentar-komentar seperti itu. Ah, Sedangkan apa ya, kalau dipikir lebih panjang, tidak semudah itu para sahabat dan teman-teman untuk membuka seperti kedai runcit. Itu membutuhkan modal yang sangat besar untuk untuk mendatangkan barang-barang untuk dijual ke konsumen. Dan sedangkan kalau di kampung Mas Farhan ada juga sebagian yang bangkrut atau bankrupt para sahabat dan teman-teman. Karena ketika mempunyai modal, mempunyai uang yang banyak ingin membuka kedai seperti itu. Kadang kalau dekat kampung itu biasanya ngebon gitu, ngutang-ngutang para sahabat dan teman-teman. Dan ada juga tetangga Mas Farhan nih yang buka kedai dekat kampung Mas Farhan dan dah lari kerja ke Malaysia jadi TKW para sahabat dan teman-teman. Karena mengeluarkan modal yang banyak, setelah itu tetangga-tetangga kita tak ada beras, utang dulu lah gitu, kalau tak bagi nanti kita dibilang sombong gitu. Gitu, jadi kita bagilah karena tetangga kita, tapi bayarnya nyicil duit kita yang besar tuh nanti dibayar sedikit-sedikit, koyaklah, pecah lah para sahabat dan teman-teman. Jadi kalau menurut Mas Farhan, kalau dekat kampung Mas Farhan tuh untuk nak buka kedai, Mas Farhan kurang berminat karena yang faktor utamanya konsumennya tidak ada para sahabat dan teman-teman. Konsumennya orang kampung. Konsumennya orang kampung, sedangkan orang kampung itu penghasilannya apa ya, minimum sedikit lah, sedikit banget gitu. Jadi ketika memang dia tak ada duit, ngutang, ngebon gitu. Kita sudah memang kalau kita memang banyak modal, kita niat nak tolong orang. Jadi kalau kita modalnya pas-pasan, nanti kita yang bankrupt para sahabat dan teman-teman. Dan untuk ditanyakan untuk kenapa tidak bertani, bercocok tanam di dekat kampung sendiri. Sedangkan kalau dekat kampung Mas Farhan itu ladang yang digunakan untuk para petani-petani itu seperti kopi gitu para sahabat dan teman-teman, karena dekat kawasan Mas Farhan memang kampung banget, memang sejuk banget gitu. Jadi yang cocok untuk bercocok tanam itu memanglah kopi dan gitu. Dan ada juga sebagian tanah yang dimiliki oleh PT-PT lah, seperti apa ya, kebun teh juga ada, tapi ada juga sebagian warga yang bekerja untuk memetik tehnya gitu. Dan gajinya juga tak seberapa juga para sahabat dan teman-teman, sangatlah minim banget, sangat kecil gitu, dan cukup untuk makan. Kadang-kadang kalau kita lagi pengeluaran banyak itu gak cukup untuk makan satu hari para sahabat dan teman-teman. Ada juga makcik Mas Farhan yang bekerja dekat sana itu berkata macam itulah, tak cukup lah bekerja dekat kampung sendiri gitu. Dan malah yang tahun sebelumnya itu banyak yang dari kampung Mas Farhan itu memilih untuk jadi TKW, TKI dekat Malaysia ni, karena dari saking susahnya kerja dekat kampung sendiri. Dan kalau Mas Farhan yang tahu sih, kalau dekat Jakarta itu ada dulu Mas Farhan ada teman dia sebagai kerja dekat imigrasi lah, jumpa dekat Malaysia dah, itu orang Indonesia. Dia kata kerja dekat imigrasi, makcik dia kerja dekat imigrasi. Ialah itu keponakannya sudah tamat sekolah, ada jawatan kosong, keponakannya disuruh register lah masuk macam tu para sahabat dan teman-teman. Dan itu ini real, bukannya apa ya, bukannya Mas Farhan mengada-ngada. Jadi dia kata tak enak kerja macam ni, nanti dalam kerja dalam satu office kita macam family, kita dikasih masuk gitu para sahabat dan teman-teman. Dan ada juga orang yang banyak mengatakan kalau kita ada orang dalam dekat Indonesia itu senang nak cari kerja, ataupun kalau kita tak ada orang dalam memang susah. Itu memang fakta para sahabat, memang fakta, memang real dekat kampung Mas Farhan itu. Apabila ada dalam suatu bidang pekerjaan dalam office tu ada makcik kita, apabila ada jawatan kosong, dibagilah pada sanak saudaranya lah, kau nak kerja ke, masuk sini. Jadi tak taruh jawatan kosong dekat luar lah. Sedangkan kalau dekat Malaysia ni banyak orang naruh pos-pos itu, toke-toke dekat restoran-restoran itu, yang difokuskan
untuk warga Malaysia lah. Only Malaysia yang boleh apply untuk register, untuk apply untuk jabatan kosong itu untuk foreigner yang ada paspor atau permit gitu para sahabat dan teman-teman. Dan yang paling penting buat para sahabat dan teman-teman untuk bekerja ke Malaysia itu, yang tadi yang paling penting itulah permit para sahabat dan teman-teman. Dokumen yang sah gitu. Jadi kalian itu enak untuk bekerja dekat Malaysia itu. Sedangkan kalau kita dekat negara sendiri, enaklah kerja dekat negara sendiri, tak payah dokumen, tinggal IC lah. Mana-mana kita duduk dekat negara kita, kita mesti ada IC lah, gitu kan. Duduk kat Indonesia, IC Indonesia lah. Tapi untuk pendapatan itu sangatlah minim para sahabat dan teman-teman. Dan siapa yang tak suka bekerja dekat kampung sendiri? Seandainya dekat kampung sendiri itu ada banyak kerja kosong yang layak untuk kita kerjakan dan sesuai dengan gaji kita, sesuai dengan kerja keras kita, dan gaji itu sesuai. Takkanlah ada yang merantau ke luar negeri. Kita mesti bekerja dekat negara sendiri. Satu hari boleh tengok anak, boleh tengok bini, boleh tengok mak, boleh tengok bapa. Sedangkan kalau kita bekerja dekat luar negeri seperti Mas Farhan di dekat Malaysia, menahan rindu pada keluarga, pada mak, bapa, kepada anak, pada bini. Tapi apalah daya, dekat kampung sendiri susah. Seandainya Mas Farhan itu tak kerja dekat Malaysia, takkanlah Mas Farhan boleh boleh bantu mak buat rumah, boleh buat rumah sendiri, boleh beli tanah. Itu takkanlah. Karena penghasilan dekat kampung Mas Farhan itu sangatlah minim, kecil gajinya para sahabat dan teman-teman. Dan Mas Farhan bukannya sombong ya, bukannya sombong, dan Mas Farhan itu bercerita memang real, memang berterima kasih kepada Malaysia, karena sebab Malaysia ni Mas Farhan boleh percayalah. Makanya Mas Farhan bekerja lagi mumpung masih muda untuk tabung duit, nanti kalau dah balik dekat Indonesia, apa kita nak plan, nak buat apa, nak bisnes apa tu senang para sahabat dan teman-teman. Tidak ada yang beranggapan ketika kita menjadi TKI atau TKWT untuk menetap di negara tetangga para sahabat dan teman-teman. Dan syukur alhamdulillah para orang-orang Malaysia dan toke-toke Malaysia ini menerima kita dengan lapang dada, dengan baik. Dan Mas Farhan banyak kawan-kawan dekat Malaysia ni yang memang baik dengan Mas Farhan. Kadang-kadang ada kawan Mas Farhan orang Melayu seperti manager Mas Farhan, bila ada cuti sama, dia besok pergi keluar lah sama lepak je tu. Dia belanja makan, belanja minum kopi, TOS semua. Bila Mas Farhan nak bayar, dia cakap, tak apa, saya yang bayar, awak punya duit simpan saja. Mas Farhan itu sampai malu para sahabat, sampai segan gitu. Dari saking baiknya pengalaman Mas Farhan berkawan dengan orang Malaysia, para sahabat dan teman-teman. Dan untuk saat ini yang mau bekerja dekat Malaysia, para sahabat dan teman-teman banyak yang bertanya ketika dibilang gajinya memang seperti itu, gajinya Mas Farhan ketika Mas Farhan membuat video. Banyak yang bertanya-tanya, Mas, aku mau nak kerja dekat Malaysia macam tu. Jadi untuk saat ini masih ditutup para sahabat, untuk sementara masih ditutup. Jadi nanti kalau sudah dibuka untuk pekerja asing, pekerja migran dari Indonesia, mana Bangladesh, Nepal, nanti yang dari Indonesia khusus para sahabat, jangan lupa ikut agen yang resmi yang terdaftar di KBRI dan mendapatkan dokumen yang sah para sahabat dan teman-teman. Jadi kalian bekerja dengan enak dekat Malaysia. Dan mungkin para sahabat dan teman-teman, mungkin videonya yang dapat Mas Farhan sharing di video kali ini. Mas Farhan juga berterima kasih banget lah, berterima kasih banyak-banyak kepada Malaysia ni, karena sampai saat ini Mas Farhan bekerja dekat Malaysia, mempunyai bos yang baik, toke yang baik, dan juga teman-teman Mas Farhan orang Melayu, sahabat Mas Farhan juga baik pada Mas Farhan. Berterima kasih banyak-banyak. Dan mungkin videonya sampai di sini. Mas Farhan pamit diri, undur diri. Apabila ada kata benda yang silap, mohon dibenarkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.